kegiatan manusia itu kan macam-macam ya. Iya. Dan kebanyakan dari kegiatan kita itu mengeluarkan ya gas yang sebenarnya kalau dia ngumpul di permukaan bumi, dia tuh bakal bikin matahari yang masuk tuh ke bumi itu nggak bisa keluar gitu. Alih fungsi lahan yang nggak dipikirin dengan baik, hutannya dibabat semua. Selesailah pada saat hujan gede turun, lingkungan kita nggak bisa nahan. Selesai. Nah, jadi kalau tata kelolanya nggak sensitif sama iklim, tata ruang, kebijakannya, nah itu yang bikin ya yang hari-hari kita rasain banjir atau berita yang kita dengar soal bencana itu ya kejadian. Nah, kita sering lihat tuh orang bakar sampah, asapnya ngepul hitam gede, anggapannya ya, oh udah bersih gitu kan. Tapi kita nggak nyadar aja kalau ternyata itu dampaknya tuh bukan sekarang, tapi 10-15 tahun mendatang. Kalau kita nanti misalnya jadi pemimpin gitu, atau misalnya dipercaya untuk mengambil keputusan, setidak-tidaknya kita sadar gitu kalau misalnya ada iklim yang harus dijaga, ada lingkungan yang harus dijaga buat generasi masa mendatang kita. Oke, mantap. Daging. Oke, selamat datang kembali ke podcast kita Produktif Hangout. Asik. Udah punya yel-yel sekarang. Udah episode kesekian ada yel-yelnya. Setelah episode kesekian. Hari ini kita bahas apa, Gi? Hari ini kita bahas sesuatu yang sering terjadi, Pak. Oke, apa tuh sering terjadi? Iklim, Pak. Dengar-dengar tadi kontrakan Anda kebanjiran ya, Pak ya? Tolong nih Gubernur DKI ini. Kontrakan saya tuh kalau hujan di atas 2 jam sedada, bukan dada bebek, dada saya. Ngapain kok nyalain gubernur? Kan yang salah cuaca, Gi. Kan yang salah cuaca, kok nyalain gubernur? Ya, tapi kan yang bisa ngebuat kebijakan dia, Pak. Oh, Gi, daripada kita terlalu banyak spekulasi, Iya. kita langsung tanya ke orang yang memang sudah terbiasa berkecimpung di bidang itu. Oke, yang paham tentang iklim, Pak. Iya. Gila. Kita sambut aja Kak Lulu. Kakak apa nih? Pawang hujan atau apa? Bukan begitu, Pak. Tiba-tiba jujur bidang. Pawang hujan berapa sehari? Kalau entah event konser berapa? Tergantung kalau bawa alat ya mungkin lebih mahal gitu. Enggak ya. Nah, parah lu. Kondangan acara hajatan berapa? Tergantung hari ya. Jangan. Ini ilmunya dia mahal nih, Kalau lu apa kabar? Baik, kabar. Ya, boleh kenalan dong ke teman-teman kita dulu. Hai teman-teman, namaku Lulu. Apa lagi? Sekarang sibuknya apa? Sekarang sibuk bantu-bantu buat proyek lingkungan, juga bikin community namanya Climate Catalyst Indonesia. Terus juga bantu initiate diskusi di Club Studi Transisi Energi. Tapi di saat yang sama juga full time sebagai konsultan juga buat proyek-proyek lingkungan Katanya gitu. buku paspor kakak udah penuh ya? Waduh. Gara-gara keluar negeri terus nih, Pak. Nah, Saya keluar negeri karena Malaysia itu transit murah. tiketnya murah ya. Bikin murah. Nah, ini menarik nih Kak Lulu, karena dirimu kan berkecimpung di bidang itu ya, di bidang climate gitu. Tadi Anggi cerita kalau misalnya sekarang nih akhir-akhir ini Jakarta lagi sering banjir. Selain di Jakarta Anggi ya, Iya, hujan di beberapa gitu. tempat gitu. Bahkan Bali pun yang jujur ya, selama aku tinggal di Bali itu jarang banget banjir. Tiba-tiba banjir. Sekarang banjir nih. Nah, bener tadi kata Anggi, kalau Anggi bilang tadi tentang kebijakan, kalau aku bilang tadi tentang cuaca. Nah, ini kalau menurut pandangan Ibu sebagai seorang pegiat di sektor dan isu ini, sebenarnya apa nih problem yang kita Kan hadapi kakak pawang, sekarang? bisa lah itu dijelasin. Bukan pawang, konsultan gitu. Konsultan, iya. Enggak, pakai bahasa Inggris biar mahal gitu ya. Udah jujur-jujur aja kita. Iya, orang bantu-bantu doang ya. Bantu doang ya. Ya, gimana kalau lu? Sebagai pawang, Wih, jangan dong. Wah, parah ya. Keren-keren konsultan loh, pawang. jadi Gimana? intinya kalau masalah yang hari ini banyak kelihatan tuh kayak misalnya banjir gitu kan, dan banjirnya kan gak cuma di Jakarta yang bukan tiap hari ya, tiap bulan mungkin selalu ada gitu.
Banjir dikit. Enggak, di Jakarta nggak sama tiap hari hujan tuh kita nggak bisa bilang itu. Tapi kalau di kontrakanku tiap bulan pasti ada banjir. Waduh, serem. Itu kayak area Kelapa Gading juga tuh kan. Iya, banjir terus. Setiap banjir tuh kayak kolam renang jadinya. Iya. Terus yang Bali juga Iya. kan banjir. Tambah lagi misalnya fenomena iklim yang lain juga kan yang lebih parah. Sebenarnya ada beberapa El Nino. Nah, El Nino. Kalau El Nino kan dia natural gitu kan. Oh, Tapi iya. ternyata ada sebab-sebab lain tuh yang disebabkan oleh ya kegiatan manusia sendiri. Oke. Oh iya. Yang pada akhirnya dampaknya tuh ke kita lagi gitu kan. Nah, misalnya jadi sebenarnya ada beberapa faktor nih. Satu, kegiatan manusia itu kan macam-macam ya. Iya. Dan kebanyakan dari kegiatan kita itu mengeluarkan ya gas yang sebenarnya kalau dia ngumpul di permukaan bumi, dia tuh bakal bikin matahari yang masuk tuh ke bumi itu nggak bisa keluar gitu. Panasnya nggak bisa keluar. Oh, nggak kepantul. mendal lagi gitu, nggak keluar lagi. Jadi dia terperangkap gara-gara gas yang dihasilkan dari kegiatan kita gitu. Ih, serem. Nah, makin hari tuh makin panas tuh bumi kita. Akhirnya kita tuh tahu tuh musim hujan kapan, musim kemarau kapan. Tapi gara-gara bumi itu makin hari makin panas, jadi kita lama-lama tuh terdisrupsi gitu, nggak bisa kita perkirakan Jadi lagi. nggak ketebak. Nggak ketebak, bener banget. Iya tuh, itu salah satu hal yang paling sulit banget tuh, sakit itu kayak gitu. Dan bukan 1-2 hari langsung kejadian, tapi pelan-pelan gitu. Makanya mungkin kalau lalu-lalu jarang kita dengar ada kayak banjir-banjir kayak gitu. Iya, benar. Tapi kalau sekarang Di mana-mana. di mana-mana lewatnya. Ya. Aku pernah kena sekali itu Pak, aku cek di Google, jam 5 hujan, Iya. ke GBK aku mau lari biar dapat foto you keren kan. Sampai jam 7 panas, sumpah lu. Oh, iya. Nah, itu itu berpengaruh ya. nggak Berubah kayak gitu? drastis gitu ya. Iya. Itu berpengaruh kayak gitu. Iya, itu ngaruh. Jadi memang kayak kita jadi nggak bisa memprediksi gitu kan cuaca dan suhu hari ini. Iya. Dan yang gitu-gitu tuh yang sebenarnya ya ada deket kita, tapi kita nggak tahu kalau itu sebenarnya perubahan iklim. Gitu. Contoh, Contoh yang tadi kayak gitu ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba panas, gitu kan. bawa Padahal- motor tiba-tiba kulit belang langsung gitu kan ya. Itu is a part of impact dari ini ya. Itu nggak pakai sunscreen aja sih itu Pak. Nah benar. Nah yang harusnya kan bumi tuh dia punya filter alami tuh. Iya. Filter alaminya tuh tahu kan ya kalau kayak UVA, UVB. Oke. Biasa pakai sunscreen kan. Nah, harusnya tuh kayak filter alami bumi itu nahan UVA, UVB. Jadi panas yang nyampe di kulit kita itu ya yang Sehat aman gitu. ya. Oke. Oke. Tapi gara-gara gas yang tadi aku ceritain itu bikin lapisan alami bumi itu makin lama makin bolong. Oke. Akhirnya mau nggak mau kita jadi banyak kepapar sinar matahari langsung. Nah, bukan cuma masalah bencana yang tadi, tapi juga sampai ke gangguan kesehatan gitu kan. Nah, makanya memang perubahan iklim tuh kadang kita nggak tahu aja seberapa dekat dia sama kita. Dan sayangnya soal banjir lagi tadi kan, karena terjadi perubahan iklim, tata ruang kita itu nggak siap gitu untuk mengantisipasi itu. Jadi ketika misalnya ada anomali terjadi, banjir, atau kalau misalnya siklon muncul gitu kan, kayak misalnya di Sumatera gitu, siklon langka muncul, alih fungsi lahan yang nggak dipikirin dengan baik, hutannya dibabat semua, selesailah pada saat hujan gede turun, lingkungan kita nggak bisa nahan, Oke. selesai. Nah, jadi kalau tata kelolanya nggak sensitif sama iklim, tata ruang, kebijakannya, nah itu yang bikin ya yang hari-hari kita rasain banjir atau berita yang kita dengar soal bencana itu ya kejadian. Nah, menariknya gini Lu. Apa kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh anak muda? Kita nggak sadar nih, Arya nggak sadar, Anggi nggak sadar, tapi ternyata itu membuat penumpukan gas tuh drastis. Iya, seberpengaruh apa itu. tuh? Kira-kira apa kegiatan Yang kita kita yang nggak mungkin sadar. kita nggak sadar gitu? Tapi ternyata efeknya seberpengaruh itu. Ah, itu apa tuh kira-kira? Ini biar teman-teman juga mungkin ada di posisi yang sama nih kayak kita. Benar. Dan kadang memang pertanyaannya adalah ya apa yang bisa kita lakukan kan? Ya, benar. Nah, harus Akhirnya ke situ ya. iya, harus tahu dari sumbernya dulu. Kan sumbernya macam-macam nih, bukan cuma industri, tapi energi yang kita gunakan. Oke. Terus sampah gitu misalnya, Oke. sampah yang numpuk dibiarin
apalagi di ruang terbuka, itu lama-kelamaan kalau kena panas matahari, gas yang namanya metana itu keluar. Dan itu tuh jauh lebih merusak dibandingkan karbon dioksida yang kita keluarin. Oke, itu sampai kayak apa? Contohnya kayak organik atau non organik atau gimana? Bisa juga karena sampah yang organik itu juga dia akan mengalami pembusukan, dan kalau nggak dikelola dengan baik, gas metananya juga keluar. Apalagi kalau misalnya yang sulit terurai gitu kan, kayak misalnya plastik dibiarin kayak gitu tanpa treatment yang baik. Nah, Kalau itu dibakar? apalagi dibakar. Oke. Apalagi kalau dibakar. Jadi Kan bapak-bapak di di kampung langsung itu kan iya kan? kita naruh jemuran tiba-tiba bakar seger-seger sampah. aja. Iya. Nah, Itu gitu. ngebakar tuh berarti impactnya gede banget ya lu ya. Iya. Buat itu gimana tuh lu prosesnya lu? Nah gitu deh. Nah kita sering lihat tuh orang bakar sampah, asapnya ngepul hitam gede, anggapannya ya oh udah bersih gitu kan. Tapi kita nggak nyadar aja kalau ternyata itu dampaknya tuh bukan sekarang, tapi 10-15 tahun mendatang. Nah itu yang kadang tuh kita tuh nggak terinfo kalau ada konsekuensi yang jauh lebih besar kalau kita ngelakuin sesuatu. Atau kalau kayak kita deh yang di kota. Kalau kita naik transportasi, biasanya kan ya langsung aja gitu kan, naik kendaraan pribadi gitu, kemana-mana. Bayangin kalau misalnya 1000 anak muda berpikiran bahwa oh ya udah kita pakai kendaraan pribadi aja, jadi akan ada 1000 kendaraan di situ yang macet-macetan di jalan. Gas yang dikeluarin itu juga salah satu kontributor kenapa makin hari iklim kita tuh berubah, panas di bumi ini makin menjadi-jadi. Tapi kan Kak, kita padat-padatan di KRL nyembuh Pusing ketiak juga ya. orang tuh gas juga kan. Itu gas enak juga kan. Gasnya gak enak lah. Langsung berimpact yang dia. Iya. Saya bawa apa nih? Nah, Sumpah aku pernah bukan di KRL. Kan aku dapat kursi prioritas kan duduk kan. Ada yang kentut sumpah. Gitu rapatnya kentut. Nah, itu rasa aku lebih ngebunuh Kak, daripada bakar sampah Kak. Nah iya lagi. Sekarang tuh emang macam-macam lah kalau teman-teman anker kan, anak kereta gitu. Angker, kereta. yeah. Jadi teman-teman kantor juga biasa kayak gitu kan. Adalah yang ceritanya dia jadi kayak pepes. Oh iya benar. Apalagi dari Bogor berangkatnya. Gitu deh. Nah jadi sebenarnya letak masalahnya itu adalah cara supaya kita itu bisa mengurangi emisi tadi, yang gas tadi itu dengan cara yang nyaman gitu. Kalau misalnya masalahnya ada di kereta yang loadnya penuh banget, ya itu harusnya intervensinya ada di pemerintah yang nyediain lebih banyak rel, lebih banyak gerbong. Tapi rasaku udah cukup juga deh, per 10 menit sekali tuh ada terus. Kalau KRL Jakarta Bogor ya, karena kan aku seringnya gitu. Sorry nih, jangan ditambahi. Itu rasaku udah cukup banget Kak, karena kalau 5 menit sekali itu ketika ada kendala atau apa-apa, itu pasti repot banget Pak. Tapi emang rasaku emang jumlah manusianya aja udah Iya, overload ya. Terus Kak. Dan ini kan kita ngomong kayak gini nih enak nih kan, ada KRL, ada TJ, itu semua di Jakarta. Semua kebutuhan basic soal transportasi terpenuhi, apalagi transportasi umum. Kalau kita ngomongin di wilayah lain, misalnya di kampung aku di Sulawesi, mana ada. Jadi kayak pemerataan pembangunan juga itu ngaruh banget ke pilihan-pilihan kita untuk berkontribusi itu dalam mengatasi perubahan iklim. Bayangin kalau misalnya kita di Sulawesi kan, ya oke naik TJ gitu kan, ya nggak ada TJ itu gimana? TM Trans Makassar. Kayak di Jakarta misalnya lahan hijaunya tuh kan hampir dikit apa ya? lah, Dikit banget ya, semuanya tuh udah jadi bangunan gitu. Di Bali pun gitu, Gi. Nah, semuanya tuh udah hampir berubah jadi villa, jadi hotel gitu. Maksudku kalau misalnya lahan hijaunya nggak ada, tuh bahaya banget nggak sih Kak? Sarapan, terus juga apa? Aku nggak tahu deh kalau misalnya matahari itu berpengaruh juga kan dengan serapan sinar matahari atau apa ya gitu. Itu gimana tuh Kak? Boleh jelasin nggak? Iya kan kalau misalnya kayak jumlah bangunan-bangunan itu nggak diimbangi dengan ruang terbuka hijau. Apalagi kalau misalnya kayak wilayah SCBD itu kan banyak gedung-gedung kaca. Benar. Bayangin itu kalau matahari masuk tuh ke bumi, kena kaca, dipantul lagi keluar, dan itu ngaruh ke
lapisan ozon yang harusnya ngelindungin kita dari panas itu. Jadinya rusak gitu lapisan Rusak, itu. Nah, itu solusinya apa kalau kayak gitu? Jadi ada Ya beberapa bongkar solusi. gedungnya. Wah, nggak seperti itu kita, Pak. Jadi bongkar. Kan bisa kayak pakai stiker gitu, bikin. Jangan disentuh. Ya bongkar gedung yang runtuhkan, gedung-gedung yang tinggi itu. Kita jadi bangunan itu pakai jerami gitu ya kan? Jerami lu bisa. Fun fact-nya, Pak. Ngebangun gedung itu lebih murah daripada ngancurin gedung, Pak. Iya benar. Benar. Jadi sebenarnya apa? Benar kata. Tapi iya, jadi sebenarnya kalau di istilah yang lebih spesifik ya, kan perubahan iklim itu banyak. Kita udah tahu kan sumbernya tadi banyak kan. Nah, cara yang bisa kita lakukan itu adalah mencegah kegiatan-kegiatan yang menyebabkan iklim itu makin parah. Oke. Ya, nah biasanya kita sebutnya mitigasi. Oke, mitigasi. Pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama. Ya, anggaplah bumi sakit gitu kan ya. Iya. Kasihan. Caranya kalau misalnya gedung, sekarang itu udah banyak teknologi misalnya bikin bangunan gedung hijau. Oke. Bangunan gedung hijau. Oke. Itu kayak desainnya, pilihan materialnya, itu semuanya harus sesuai dengan standar-standar lingkungan. Atau kalau misalnya buat keperluan RTH gitu kan, pakai vertical gardening. Ya pernah Terus dengar ya. bukan cuma luarannya juga, pikir juga dalamnya kan. Nah, kan tadi kita udah ngobrol kalau energi itu juga salah satu kontributor gede. Salah satunya ya bisa ngelakuin efisiensi energi. Siangnya pakai cahaya matahari, malamnya baru nyalain. Pun kalau misalnya malam pakai lampu bohlam yang wattnya rendah gitu. Nah, itu apalagi kalau misalnya sumber energinya juga udah nggak pakai batu bara lagi, ganti ke surya misalnya, ke tenaga angin. Jadi banyak cara gitu kan. Tapi menurut ya, terlepas dari anggaran dan sebagainya, tapi Indonesia udah harus nggak pakai tenaga surya, dan kalau emang mau kita buat itu butuh waktu berapa lama? Menarik pertanyaannya. Jadi kita tuh ada di posisi mau nggak mau kita udah harus pelan-pelan berhenti pakai sumber energi dari batu bara. Mau nggak mau. Karena kalau misalnya kita masih terus-terusan pakai dan beraktivitas seakan-akan nggak akan terjadi dampak-dampak perubahan iklim gitu kan. Mana ada, that's not the reality gitu kan. Oke. Ternyata saintis di seluruh dunia itu yang tergabung di dalam panel namanya Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Dia bilang kalau misalnya kita melakukan business as usual, kegiatan seperti gak ada perubahan iklim, maka 34 tahun mendatang suhu rata-rata bumi kita itu naik sampai 4 derajat. Berarti panas banget ya? AC 16 derajat udah gak ada rasa tuh ya, berasa 20. Iya, jadi kayak yang normalnya ya, kalau misalnya kita pakai skenario 4 derajat ya, yang normalnya suhu hari-hari kita tuh 35-36 derajat Celcius. Nah, itu pun udah agak gerah gitu. Nah, ini aku mau nanya, Kak. Sebenarnya kan sesuatu yang gede itu dimulai dari langkah yang kecil. Iya. Nah, aku tuh selalu dimarahi pacarku kalau aku tuh pakai AC 16 derajat atau 19. Nah, menurut dia itu harus 24. Itu emang bener nggak? Bener banget. Kenapa angkanya harus 24? Bener banget, karena itu ngaruh ke penggunaan energinya. Ngaruh banget. Nggak paham dia. Ya justru waktunya gitu kan. Nggak paham dia. 24. Emang gue 24? Gue seumuran gue 24 ya? Gi, aku tuh ramah lingkungan, Gi. Di kamarku itu terbuka hijau. Jadi nggak ada AC. Aku tuh anti sama AC, terbuka hijau. Jadi emang nggak tandingin aja, bedain Pak. Nah, kenapa aku mau 16? Yang pertama ya. Yang pertama kenapa aku mau 16? Cepet dingin. ya. Nah, dan aku tuh pakai AC cuman untuk mau tidurnya aja. Nanti ketika udah nyenyak, aku tuh sering terbang. Misalnya aku tidur jam 11 deh. Jam 2 tuh aku udah kebangun. Nah, udah aku matiin AC-nya. Karena jam 3, jam 4 udah dingin kali, Kak. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau 24 bisa sampai pagi, Kak. Ini sifat-sifat manusia yang merusak alam tuh ya ini. Kan biar cepet, Kak. Tolonglah. Tapi ya emang gitu sih. Ya menarik nih. 24 ya. Oke. Iya, Enggak, karena kan mulai dari yang kecil, karena itu Benar. berpengaruh itu. Berpengaruh. Bahkan pun kalau misalnya di beberapa, bahkan
pemerintah pun beberapa kementerian itu udah bikin peraturan gitu. Kalau misalnya bikin acara atau kegiatan gitu, suhu ruangan yang ada di ruang rapat mesti 24. Gitu. Oh iya. Udah ada aturan itu ya? Udah ada. Oh, berarti kita harus cinta sama 24, Pak. Oh, iya, cinta 24 ya. 24. 2 kali 4 berapa? 8. Oh, 8. cinta 08 kamu ya. 8. Oh iya, benar pecinta Pak Prabowo. 08 biasa. 24, 2 kali 4, 8. Yang cocok logi aja. Untung Prabowo sempet Anies nolak aku. Berat. Tapi aku ada pertanyaan bagus nih, Kak Lulu. Sebenarnya ya, ini pasti Anggi juga tahu nih. Mobil listrik itu solusi apa enggak? Soal itu saya tadi dia bawa pacarku juga bawa pasanganku. Karena pasanganku bilang mobil listrik itu enggak solusi gitu karena listrik pun juga bahan bakunya kalau salah Iya, ngecasnya nikel gitu. Dan itu sebenarnya merusak alam gitu. Jadi mobil listrik pun juga sebenarnya ya bukan jawaban gitu. Kalau menurut dirimu yang ada di bidang itu gimana tuh? Pawang. Pawang lingkungan gimana tuh? Tapi Bener nggak? ya intinya kalau ngomongin soal kendaraan listrik tuh kan kita lihat dulu nih. Kalau misalnya kita mau mitigasi yang memang efeknya gede, kita harus lihat siapa yang jadi kontributor utamanya. Oke. Nah, kan sebenarnya terus yang kedua, kalau soal EV, yang bisa beli itu kalangan yang mana? Oh. Nah, sementara misalnya di sisi lain pembangunan transportasi umum hanya terpusat di beberapa wilayah. Oh ya. Terus kita galakin solusi EV. Kan kalau niatannya buat nyelesain perubahan iklim, ya nggak selesai juga dengan EV karena tidak semua orang bisa beli EV. Nah itu. Terus, itu tadi kita udah ngomongin hilir. Kalau ngomongin hulunya, banyak lagi tuh masalahnya. Iya. Satu, tadi nikel bener banget. Di beberapa wilayah ya, ingat kampung halaman lagi nih, Sulawesi. Di daerah Sulawesi Tenggara itu wilayah yang merupakan nikel reserve yang gede. Iya benar. Di Indonesia dan bahkan di dunia. Jadi banyak investasi luar tuh yang masuk buat ngambil nikelnya, jadi biasanya dalam bentuk setengah jadi, terus diekspor, terus dimurniin di luar. Terus masalahnya adalah cara ekstraksi dan eksploitasinya itu. Jadi kadang-kadang tuh itu nggak merhatiin daya tampung, daya dukung sama lingkungan kita. Terus etis gak cara ngambilnya? Cara ngambil nikelnya, nambangnya, menghargai hak asasi manusia warga sekitar tidak? Nah, ini juga nyambung nih sama bencana. Jadi yang terjadi itu bukan lagi bencana alam, tapi bencana manusia. Salah satunya ya di Sultra, salah satu wilayah namanya Bahodopi. Itu tuh barusan banget kemarin kalau nggak salah ya, longsor gede-gedean. Itu tuh gara-gara usut punya usut gara-gara limbah tailing yang disimpan dan dikeringin, dibiarin di situ aja, dan pada akhirnya run off, longsor. Korban jiwa kena, ekskavator ketimbun. Ekskavator ketimbun. Mulut Pak, udah jadi ingetin lagi Pak. Jadi ya itulah, kalau dari hulunya aja bermasalah, bukan cuma lingkungannya tapi sosialnya juga bermasalah. Nah, bukannya EV itu jelek, tapi harus memikirkan seberapa bertanggung jawab ia dari hulu ke hilirnya. Benar-benar mikirin lingkungan apa enggak? Tapi emang tambang di Indonesia afternya tuh udah semua bertanggung jawab. Ya kalau karakter manusianya kayak lo hidupin AC 16, ya nggak bertanggung jawab lah. Kalau bukan gitu Pak, ini kita bahas tambang Pak. Nah sekarang kan saya udah ngontrak nih, jadi kita pakai AC tengah. Jadi sentral. AC 1 PK tapi di ruang tamu. Bagi 2. Jadi masuk kamar masuklah sana tuh, nanti tidur luar. Jadi nggak salah sendiri gitu kan, gitu. Nah tapi ini kemarin kan kakak bilang kan hulu ke hilirnya. Nah, berarti kan awal itu adalah pertambangannya kan. Nah di Indonesia tuh apakah udah seperti itu? Dan apakah sisa-sisa tambang yang nggak diperbaikin atau dihijauin lagi itu berpengaruh ke iklim nggak? Iya. Jadi kalau dibilang apakah
penambangan sekarang itu udah bertanggung jawab. Iya ini juga sekalian nih. Kadang-kadang ada tuh pertambangan tuh yang menganggap bahwa dia itu tambang yang sustainable. Oke. Nah, itu Tambang gimana yang tuh? hijau gitu. Itu gimana? Emang ada ya tambang hijau ya? Padahal mulutnya. padahal menurut aku ya, Ya, menurut keyakinan kamu. menurut keyakinan saya, Oke. nggak ada tambang yang sustainable, nggak ada tambang yang hijau. Sama sekali. Yang ada adalah pertambangan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sama kegiatan dia pas menambang, tanggung jawab juga setelah menambang. Ada di Indonesia yang tanggung jawab. Ya, you know it. Ya, Tapi you name it, you name it. name it. Tapi intinya mungkin ada satu atau dua yang mungkin secara eksplisit ya kayak di kode etik mereka itu mereka mengadop beberapa prinsip-prinsip yang bagus sebenarnya, tapi kita nggak tahu implementasinya gimana. Oke. Nah, tapi ya kebanyakan ya teman-teman lihat lah kan masalah-masalah pertambangan di mana-mana. Dampaknya ke masyarakat juga gimana. Terus balik lagi soal tadi. Jadi kalau misalnya semua tambang itu responsibel, sebenarnya ya tidak masalah karena kayak misalnya tadi ada apa tuh bekas penambangan. Kan itu biasanya jadi bikin ada lubang-lubang bekas galian gitu kan. Nah, itu kalau misalnya nggak ditutup, bahayanya bukan cuma buat lingkungan tapi juga masyarakat sekitar. Orang bakal kira oh itu airnya warna-warni, cakep ya bisa dipakai buat berenang gitu kan. Padahal Bahaya itu yang banget terjadi ya. di Belitung ya, Bangka Belitung. Iya, Yang iya. kemarin ya. Di Kalimantan juga. Tapi kalau misalnya kayak Freeport, dalamnya 1 kilo lebih itu gimana mau nanam? Nah, Makanya ini kita maksudnya bersyukur lah, Nggi. Kita punya pemimpin, misalnya presiden kayak Pak Prabowo Subianto gitu yang emang jujur aku nggak tahu ya sebelum-sebelumnya. Kalau beliau ini kan kayak punya kebijakan berapa tambang ilegal gitu yang udah ditutup. Oke. Yang itu udah berjalan puluhan tahun gitu dibiarkan. Anjay. Sekarang kan udah ditutup berapa ratus gitu tambang-tambang ilegal. Maksudku kayak Bener. harus memang menurutku emang harus ada willingness sama political will dari siapapun pemimpinnya kan. Benar. Tuh ya. Keberanian sih menurut aku. Iya benar, keberanian political will-nya. benar. Dan Termasuk sawit, lu. Iya. Sawit tuh gimana lu? Sawit tuh jahat nggak sih? Kemarin kan Pak Presiden bilang, ayolah, come on lah, kita harus lebih objektif. Sawit itu, kalau kata beliau kan, sawit itu nggak jahat. Yang jahat itu adalah orang yang menanamnya yang nggak bertanggung jawab. Gitu statement beliau. Nah, Kalau menurut kamu gimana? Ini Pak, teori konspirasi Pak. Wah, konspirasi Gimana? nih. Gimana nih? Ini bener nggak? Hmm. Kalau sawit itu sebenarnya nggak sejahat itu. Nah, cuman karena sawit itu cuman bisa hidup di iklim tropis dan sawit itu kan otomatis keluarnya jadi minyak goreng dan sebagainya. Kan yang pasti itu digunakan orang bahkan satu keluarga itu bisa 1,5 liter per hari kan. Berarti kebutuhannya banyak kan. Nah, karena negara-negara barat nggak bisa untuk ditanamin sawit, makanya adalah black campaign bahwasannya sawit itu buruk. Karena mereka nggak bisa nyiptain itu. Nah, sedangkan mereka tuh minyaknya selalu menggunakan minyak dari kayak buah-buahan yang mana notabene-nya 1 liter Kualitasnya. aja itu udah 100 ribuan Pak. Oke. Sedangkan minyak goreng kan masih belasan ribu kan. Nah, bener nggak konspirasi itu? Dan ternyata tuh lebih banyak tumbuhan yang lebih jahat dari sawit. Oh, maksud lo campaign di Indonesia yang bilang sawit jahat tuh sebenarnya itu black campaign dari barat gitu konspirasinya. Itu benar atau Nah, itu menarik. Dan aku search Pak, ternyata ada 5 tumbuhan yang lebih jahat daripada sawit Pak. Tapi dibiarkan aja gitu. Iya, nah kenapa dibiarkan aja? Karena tanamannya nggak massal. Gitu. Dan nggak ada campaign tadi. Iya, dan nggak berpengaruh. Gimana nih? Lu? Menarik nih. Iya. Tentang sawit nih. Waduh. Nggak, karena Berat kebetulan bahasan. mentor kita kemarin lagi direkrut sama SpaceX. Gimana lu? Jadi ya intinya kalau setiap orang kan punya pandangan berbeda-beda. Iya. Begitu pula dengan misalnya sawit gitu. Persoalan apakah dia black campaign barat atau bukan, itu bergantung dari perspektif orang. Tapi dalam pengelolaan sumber daya alam, kadangkala memang itu tuh kebanyakan driven by investment. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat juga kan bukan cuma perkebunan sawit gitu, tapi pertambangan juga kan banyak yang driven by investment luar. Jadi memang tidak bisa kita nafikan bahwa ada faktor-faktor politis dan ekonomi yang mempengaruhi bagaimana cara kita itu mengelola sumber daya alam kita di sini.
Terus yang kedua, apakah sawit itu baik atau buruk? Sebenarnya sawit tanamannya itu nggak bisa juga kita bilang baik atau buruk, ya netral-netral aja. Tapi yang masalah adalah kalau misalnya lahan gede, hutan besar, semuanya dibabat, dialihfungsikan untuk perkebunan monokultur sawit. Nah itu tuh. Oke. Karena ini balik lagi ke yang kita omongin tadi, kemampuan lingkungan buat untuk menahan misalnya ada masalah-masalah seperti bencana dan lainnya, itu juga berpengaruh sama misalnya perubahan alih fungsi lahan itu. Apalagi kalau misalnya sawit yang sifatnya monokultur, dia itu kan kemampuan menyerap karbon dioksidanya itu nggak sebaik ya. Tidak sebaik tanaman-tanaman lain yang memang ada di hutan secara alami. Dan pada akhirnya kan itu juga berdampak gitu. Jadi kalau kita ngomongin pembangunan, apalagi kalau misalnya pembangunan untuk economic development gitu, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa harus diseimbangkan dengan kualitas saat ini. Dan tadi ngomong soal izin juga kan. Ingat kan bencana Sumatera itu juga Dia punya trauma. maaf ya. Nah, karena gara-gara bencana itu terjadi dua kubu nih. Pacarku dicintai masyarakat, sedangkan saya dibenci. Oke. Emang musuh masyarakat sih. Waduh. Enggak sih, Pak. Tapi intinya ya kayak bencana Sumatera itu tuh juga kan salah satunya penyebabnya adalah alih fungsi lahan gitu, alih fungsi hutan. Dan ya udah sejalan kan, tadi kita juga udah dengar kan, pemerintah juga sudah melakukan apa yang mereka bisa lakukan, misalnya dengan melakukan pencabutan izin atau evaluasi pemberian izin. Dan memang salah satu kendali pemerintah itu adalah di instrumen izinnya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berdampak buruk, bisa langsung kita evaluasi, kita cabut, selama tadi ada keberpihakan buat lingkungan sama iklim. Selama ada keberpihakan itu terinstitusionalisasi, maka kebijakan-kebijakan yang muncul, mau dari sisi manapun itu, pasti akan memikirkan tentang iklim kita. Dan kalau mikirin iklim itu kan bukan ngomongin soal kita yang hidup sekarang kan, tapi juga yang bakalan hidup di masa mendatang gitu. Misalnya punya anak nanti, punya cucu, ya nggak mungkin. Kita child free, udah bilang. Janji. Jangan lah. Amit. Parah. tapi ya itu free will kan. Jadi seperti itu. Dan intinya kalau kita nanti misalnya jadi pemimpin gitu, atau misalnya dipercaya untuk mengambil keputusan, setidak-tidaknya kita sadar gitu kalau misalnya ada iklim yang harus dijaga, ada lingkungan yang harus dijaga buat generasi masa mendatang kita. Oke, mantap. Daging. Ada games. Waduh. Jadi games kita itu adalah apa tadi, Pak? Kita nanti Anggi akan membacakan berita-berita yang berseliweran. Kita cuma penasaran respon kamu gitu. Jadi nama sesinya adalah respon netizen. Nah, respon netizen. Jadi kita nanti kasih pertanyaan atau berita-berita, kakak respon. Nah, kira-kira itu valid apa enggak gitu. Oh, jadi valid nggak valid gitu? Kalau misalnya boleh kasih penjelasan tapi singkat aja. Oke. Tunggi. Beberapa bulan ini kan sering terjadi banjir dan longsor. Nah, ada di satu tempat di Cisarua untuk mencegah banjir menggunakan pawang hujan. Menurut kakak, itu berpengaruh atau enggak? Waduh, susah bilangnya. Tapi intinya, aku menghormati lokal wisdom yang ada. Cuma menurut pendapat aku, nggak valid. Maaf. Iya. Izin. Menurut pendapat saya, gitu. Iya, kepercayaan saya. Bilang dulu, menurut kepercayaan saya. Menurut kepercayaan saya. Iya. Lo valid nggak? Aku. Pak, sekarang gini lah Pak. Kalau aku percaya hantu, kenapa orang cacat nggak pernah kesurupan? Berarti hantu nggak ada kan? Masa percaya sama jin? Emang gitu ya orang? Kapan gue pernah lihat orang cacat kesurupan? Emang
Oh iya. Kapan? Ntar kita lihat. Ya udah lanjut. Lanjut. Itu Pemerintahan ya. kedua. Yang kedua. Bulan ini juga sering banjir kan? Udah banjir lagi Nah. nih. Ya. Apakah benar banjir itu adalah cara Tuhan mencuci dosa hambanya? Astagfirullah. Kata netizen. Kata netizen. Aduh, ya Allah. Ya. Aduh, Kalau menurutku mungkin dalam hal tertentu benar. Karena ini adalah cara Tuhan untuk ngajarin kita agar sadar. benar. Kalau misalnya Mencintai lingkungan, menjaga lingkungan. Iya, Benar. menjaga lingkungan. Lingkungan kita jaga, lingkungan jaga kita gitu. Oke, iya. berarti perlu diperjelas nih pertanyaannya kan? Iya. Jangan dosa-dosa aja. Iya. Pokoknya kalau misalnya secara harfiah mencuci dosa, kayak literally mencuci dosa, menurut aku nggak valid. Tapi kalau misalnya dimaknai secara filosofis, Mm-mm. itu teguran Tuhan gitu, nah itu bisa valid. Oh, bisa valid ya. Terakhir Nggi, dari aku nih Nggi. Ada 2 lagi nih, Pak. Udah, aku terakhir mau pamungkas. Gas. Oke. Ya, mau pamungkas boleh ya? Boleh. Ini paling pamungkas lah pokoknya Nggi. Menurut dirimu, dengan kondisi seperti sekarang, kalau misalnya nggak ada pembenahan, masyarakat juga bebel gitu dikasih tahu, mungkin nggak Jakarta tuh tenggelam? Itu pertanyaan pamungkas banget Iya, pertanyaan. pamungkas banget. Aku kepo aja gitu dengan melihat tanggul di mana nih Jakarta Utara Iya, yang iya. sudah Udah lebih tinggi. Iya. serem banget gitu. Oke. Nah, itu gimana? Mungkin nggak tuh ya? Secara saintifik iya, Iya. sangat mungkin Jakarta tenggelam. Iya, makanya kan juga salah satu wacana yang muncul kan juga kayak pindah ibu kota kan gitu. Tapi Iya. kan pindah ibu kota juga bukan solusinya. Iya. Nah, jadi secara saintifik tadi kan kita ngobrol tuh, kalau kita melakukan kegiatan seakan-akan nggak akan terjadi perubahan iklim atau dampaknya makin parah, itu kan bakal naik tuh 4 derajat Celcius. Kalau naik sampai segitunya, itu kan kalau air laut kena panas, itu dia bakalan membesar gitu, melebar Oke, gitu. oke. Nah, pada akhirnya muka air laut itu naik. Oh. 2, gletser kan besar ya. Iya. Nah, itu kan nyimpen air. Kalau misalnya dia cair gara-gara naik 4 derajat, bayangin tuh berapa wilayah yang tenggelam. Apalagi kita di wilayah kepulauan. Balik Medan aku aman. Balik ke Medan Naik ke aku, gunung tenang. ya. Oke. Tapi intinya, ingat kalau salah satu dampak nyata perubahan iklim itu ya itu. Dan yang kedua adalah, ya kalau kita nggak serius, ya ini bukan nakut-nakutin, tapi emang realitinya akan seperti itu. Gitu. Oke. Jadi Kira-kira berapa tahun lagi tuh? tadi itu aku habis baca report sih, itu 34 tahun lagi. 34 tahun. Oh, tenang, Pak. Oh, masih Udah itu begitu ya. financial freedom aku. Udah bisa balik ke Medan. Saya kita di Medan aja. Oke, terima kasih. Makasih banyak sudah datang ke kita. Mungkin terakhir Nggi, pesan nih buat kamu kepada Gen Z, biar ya kayak tadi kata Anggi, kita mulai dari hal yang kecil sehingga pada akhirnya nanti impact-nya lebih besar. Benar banget. Jadi Apa pesan kamu? Dilarang merokok, yang gitu asap gitu, Kak. Berani? Waduh. Nggak? Berani nggak? Jangan gitu lah, kalau jangan serang lu, jangan ikut. Jadi intinya semua yang kita lakukan itu penting, baik itu kecil maupun besar. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita sama-sama kontribut ngatasin perubahan iklim. Semua dari kita punya superpower. Mau itu suka gambar lah, suka nyanyi atau apa, semuanya bisa jadi superpower buat kita tuh bisa bantu ikut kontribusi ngatasin perubahan iklim. Yang terpenting ada 3. Educate, nge-educate diri kita, dan nge-educate orang lain kalau kita udah punya ilmu itu. Agitate, buat edukasi itu bisa mendesak dan membuat orang-orang lain juga ikut sadar. Organize, kalau misalnya udah punya 3 ini, aksi iklim bisa terjadi. Oke. Bukan cuman di Jakarta sini, tapi di seluruh tempat di Indonesia maupun beyond. Oke, mantap. Yuk. Ya, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di podcast UMKM ini Nggi ya. Ya semoga semakin banyak Gen Z yang sadar gitu setelah tadi mendengar penjelasan Dan dari lu. hasil dari podcast ini kita tahu saham AC di Indonesia bakal turun. Wah, Terima kasih Kak Lulu. Udah, Sehat Thank selalu. you. Cuman Anggi yang ngomong gitu. Terima kasih Kak Lulu. terima Mantap. kasih banyak.